Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa kiranya saudara dalam keadaan sehat oleh karena berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita bertemu kembali dalam seri pembahasan God's Promise Today, yang dimana sebelumnya kita membahas tentang kondisi atau syarat pemberian Roh Kudus. Dan syarat yang pertama adalah yaitu perlunya ada pertobatan dalam kehidupan kita. Dan kita akan membahas syarat yang kedua, yaitu perlunya menaruh kepercayaan dan iman yang memegang teguh janji-janji Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 14b dikatakan, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Di dalam Alkitab bicara tentang iman saudara, selalu tentang menaruh kepercayaan, tidak pernah sekedar persetujuan intelektual belaka. Sama seperti seorang bapak yang memiliki seorang anak yang begitu dia kasih, yang anak kecil berumur 3 tahun. Ketika mereka bermain di rumah, anak kecil ini berdiri di atas kursi, dan bapaknya itu mengatakan, nak, jatuhkanlah dirimu ke bawah, bapak akan menangkap kamu. Dan ketika anaknya itu menjatuhkan ke bawah, betul bapaknya itu menangkap dia. Dan bukan justru anaknya ini ketakutan dan kapok, malah yang terjadi adalah anaknya itu melakukan berulang-ulang oleh karena dia memiliki satu kepercayaan kepada bapaknya ini. Inilah sebenarnya kondisi untuk kita boleh menerima Roh Kudus di dalam kehidupan. Begitu sering orang mencari tanda-tanda dan keajaiban, dan begitu sering orang mencari sesuatu yang penuh kuasa dan supranatural yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu berkuasa dalam dirinya. Namun sebenarnya yang harus kita buat adalah kita menaruh kepercayaan bahwa Allah mengirim Roh Kudus karena Ia telah berjanji, bukan karena kita dapat merasakan yaitu kuasa Roh Kudus itu. Dalam early writing halaman 131 dan 132, saudara dikatakan, perasaan bukanlah iman. Kedua hal itu berbeda. Iman adalah pihak kita yang menjalankannya, tetapi perasaan sukacita dan berkat adalah pihak Allah yang memberikan. Kasih karunia Allah datang kepada jiwa melalui saluran iman yang hidup. Maka dengan demikian iman ada di dalam kekuasaan kita untuk menjalankannya. Kalimat selanjutnya dikatakan, iman yang sejati memegang teguh dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu disadari dan dirasakan. Saudara, sadarkah saudara akan hal ini? Pernah berpikirkah saudara akan hal ini? Seringkali kita menunggu jawaban doa, melihat dulu bagaimana kuasa Tuhan bekerja, baru kita mengimani Tuhan. Tapi sebenarnya di sini iman yang sejati, yang sebenarnya adalah memegang teguh, menuntut berkat Tuhan sebelum kita sadari dan rasakan itu. Kalimat selanjutnya dikatakan, inilah iman. Iman yang tiada berselubung, yang percaya bahwa kita menerima berkat sebelum kita menyadarinya. Tetapi banyak orang menyangka, dikatakan, mereka memiliki iman yang besar bila mana mendapatkan banyak Roh Kudus, sehingga dengan demikian mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus itu. Orang yang demikian mengacaukan iman dengan berkat yang datang melalui iman itu. Saat yang tepat dikatakan untuk menunjukkan iman ialah bila mana kita merasa kekurangan roh itu. Saudara-saudaraku, jelas bahwasannya kita harus memiliki iman dan kepercayaan penuh akan janji Tuhan sebelum kita mendapatkan penggenapan janji itu, sebelum kita merasakan kuasa Roh Kudus itu. Dan saudara, perlu kita mengadakan satu perubahan di dalam doa kita. Kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh janji berkat Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus ini, sebelum kita merasakannya. Dan bila mana hal itu belum terjadi dalam kehidupan kita, mari kita ubah sehingga Tuhan pun boleh memberikan kiranya janji itu dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mengajak bagi saudara, tunggu apa lagi?
Milikilah iman yang sejati, yang memegang teguh, menuntut berkat Tuhan sebelum kita sadari dan rasakan. Dan biarlah kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan